Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Dark Incident bersama saya Titan Wicaksono. Kali ini saya akan mengeksplor sebuah gedung tua peninggalan Belanda. Yang tadinya ini adalah sebuah kantor pajak di zaman kolonial, dan juga kantor ini sudah tidak difungsikan semenjak tahun 2009 karena banjir ya di Jakarta waktu itu. Channel kami kebetulan collab dengan salah satu channel 2 Dimensi Official bersama saya Mang Sumbar. Boleh Sembada, boleh kesini Mang Sembada. Oke Mang, jadi gini, gimana apa pengalaman Mang tentang gedung yang ada di belakang kita ini yang pernah Mang alami? Kemarin ya, waktu malam minggu kemarin kita sudah explore di sini. Dan memang di sini tempatnya itu luar biasa ya. Yang artinya luar biasa, lengkap di sini. Oh, iya. Yang artinya lengkap dari wujud perwujudan silumannya ada. Iya benar. Terus warga noninya juga ada, Belanda. Iya. Dan bahkan di paling belakang sana ya. Oh iya. Paling belakang itu paling ganas. Iya sih benar. Itu makhluknya sosok gundurwo, matanya merah, dan itu paling ganas jujur saya akui. Nah, kalau untuk di sini sih masih agak enak nih. Iya benar. Ya, di sini juga kayak gimana ya? Saya juga belum merasakan terlalu berat gitu. Soalnya tadi juga saya merasakan merinding sedikit tuh di bagian leher. Iya. Ya mungkin itu aja sih. Jadi kalau misalkan untuk pengeksploran lebih dapatnya nanti di tengah sama di belakang kiri sama di ruangan ini di belakang nih. Oh siap. Itu lumayan mantep. Nah lumayan. Di situ bagus. Oke. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, waktu saya survei di pagi hari, itu saya kan lagi menyalakan kamera via ponsel. Siap. Saya jalan sekitar lorong sini sampai ke Pak D itu. Itu tuh kayak ada yang ngikutin sosok laki-laki. Pertama saya berhenti. Kalau menurut mitos kan nggak boleh ya kita berhenti di lorong gitu ya untuk menengok. Akhirnya saya terus jalan sampai di tengah situ Mang. Saya berhenti dan saya berani untuk langsung maksudnya, tapi tidak ada ya. Tetapi anehnya ini masih ngikutin pada saat saya lagi ngobrol ke Pade, suara itu berhenti. Itu di pagi hari. Dan pas pulangnya saya nggak diikutin, cuman kayak merasa dia melihat, mengikuti, kayak gimana sih kita kayak ditonton gitu loh. Nah pas sudah itu kalau sebelumnya dari pengalaman saya kecil, kebetulan saya juga suka main kesini dulu. Itu tuh banyak rumor suka ngeliat noni Belanda di sekitar lorong ya. Dan ya di lorong itu memang agak kuat ya. Dari lorong itu kayak tadi kan sempet ada yang nengok tuh ya. Oh iya benar. Itu ya, saya ikutin emang larinya ke lorong. Dan di situ juga dia berasa merinding guys. Dia berasa biasa gini, goib dimanapun dia. Ketika kita membicarakan lagi bentar Mang. Iya. Itu tadi berasa ada yang ngeliatin si perempuan. Iya, dia hadir. Jadi memang dia hadir di belakang kita. Goib dimanapun, ketika kita membicarakan dia, ini bukan mitos sih sebenarnya ya. Ini fakta karena kita udah mengalami. Misal kita berbicara goib yang di mana lah gitu ya, kita nggak usah sebutin, dia akan hadir. Iya sih benar. Ibarat kata kayak mereka itu tanpa kita sadari tuh mereka tuh ada saat kita cerita horor. Kalau waktu saya nonton YouTube ya. Jadi tuh kayak katanya dia tuh mencoba bercerita horor. Jadi itu dari Jepang ya, budaya Jepang. Jadi ketika dulu para samurai ketika sedang bosan gitu di malam hari di kuil yang seram, mereka bercerita tentang pengalaman mistis mereka. Dan juga jadi setiap satu cerita itu dimatiin lilinnya. Sampai yang paling terakhir tuh ketara, bangsa halus atau sosok makhluk astral ya. Gitu Mang. Nah waktu saya kecil sih memang ada
Saya waktu itu SD lah, kira-kira umur 10 tahun itu saya kayak berasa ada anak kecil gitu di sekitar sini. Tapi bagi saya ya udahlah gitu loh. Saya juga ya memiliki itulah mata batin. Tapi saya intinya positive thinking, dan selalu kita kita apa nih dari awal, kalau nama itu kita buruk, ya udah ya bangsa itunya kayak lebih agresif gitu. Kalau nama itu kita baik ya mereka kayak orang biasa aja, kayak kalau kita ganggu mereka akan ganggu gitu loh. Oke, nggak usah beraktu lama lagi, kita akan explore ke dalam. Mari guys, ikuti penelusuran kami. Aduh, semutnya. Nah, ini adalah salah satu ruangan. Dinomorin kebetulan tuh bisa kita lihat ya, nomor 6. Mungkin ini kayak salah satu ruangan khusus sesuatu gitu ya, kantor pajak. Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam, ya kurang lebih ya begitulah. Tadi maaf ya sebelumnya saya melihat penampakan sosok Noni di pintu situ tadi. Terus nggak lama kemudian sih saya lihat lagi sudah nggak ada, tapi auranya masih berada di sekitar kami. Mari kita telusuri lorong ini. Jadi itu lorong ini tuh, lagi bentar. Kayak ada yang menunggu kita tuh di sebelah sana tuh. Padahal itu nggak ada siapa-siapa tuh. Mari guys. Nah jadi dulu mitos orang sini katanya dulu di sini juga digunakan rumah. Saya kurang tahu pasti, katanya banyak yang bilang gitu. Nah kebetulan saya memang suka main di sini, jadi ya saya menikmatinya. Jadi bentar ada suara apa tadi? Kayak suara orang ketawa wanita. Astagfirullahaladzim. Saya waktu pagi itu kayak merasa ada mengikuti di waktu saya lagi berjalan ya. Sepanjang saya pintu masuk sampai ke sana kayak astagfirullahaladzim. Tak bunyi seperti itu, guys. Tapi saya baru memberanikan diri pada saat sudah sampai di sana. Mari guys. Tadi barusan saya melihat atau dari jarak jauh sosok di jendela sana dan di sini kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, jadi ini gedungnya nih arsitektur Eropa banget lah ya. Tapi sayangnya ya ini harusnya lebih dirawat lagi gitu loh, agar kayak fungsionalnya lebih baik. Kita bisa lihat tuh. Mari kita ke dalam sini. Oke guys, mari kita ke dalam. Soalnya dari tadi saya juga pakai tadi astagfirullahalazim itu ada yang melihat di dalam sini. Mari kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh tercium aroma bangunan lama ya, yang udah nggak dipenghuni sama bau kentang. Jujur. Sebentar. Sini tuh banyak bekas sampah waktu banjir dulu, banyak juga coret-coretan, dan juga ya ginilah bangunan kurang terawat lah. Tapi di sini saya akuin ya sejuk loh, bangunan Belanda tuh sejuk loh, saya heran gitu, dan juga masih kokoh sampai sekarang tuh. Maaf, masih kokoh ya. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, di sini udah mulai ramai guys. Sini rame banget, sumpah energinya tuh positif, lebih kuat. Tapi dari tadi saya berasa di sini nih. Mari. Nah, sebentar. Saya dari tadi waktu pertama kali masuk di sebelah sana situ, astagfirullahaladzim, tuh ada yang mengintip. Astagfirullahaladzim. Tuh kayak ada satu sosok rame-rame ini, perempuan sih, yang paling identik di sini ya. Nah jadi tuh di sini tuh tadi tuh kayak merasa gini loh. Nah, jadi tuh di sini tuh kayak ada berasa satu sosok perempuan
kayak ada anak-anaknya mungkin ya. Saya kurang tahu pasti anak-anaknya. Ya gitulah. Tapi pada saat kami datang mungkin mereka pindah posisi kemana nggak tahu. Tapi tadi di sini ya, di bagian sebelah sana tuh kayak ada yang ngintip. Lillahi ta'ala lah ya. Tadi di sebelah sana tuh. Oke. Kita telusuri pelan-pelan ya. Di sini banyak sekali ya, apa sih namanya, graffiti atau sebut apalah ya. Dan juga ini kadang-kadang tempat ini tuh digunakan untuk naruh barang. Contoh ini ya, bambu-bambu oleh warga sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Tadi di situ demi Allah, kayak ada sosok penampakan tadi kayak pocong gitu. Tapi saya kurang yakin. Sini pintu nih guys. Sayangnya nggak bisa dibuka. Tuh. Dari tadi nih di sini tuh. Saya ini ya. Tepat di posisi saya berdiri sini, itu tuh tadi tuh kayak ada sosok pocong dan nenek-nenek begini. Terus saya merinding. Dia tuh kayak menunggu gitu. Tapi misalnya di sana juga ada beberapa pohon yang bisa menambah kesan mistis, dan di sini ya buntu. Kita bisa lihat di sini ada orang nomor 1. Saya nggak tahu ini artinya apa ya. Ya begitulah. Oke, kita akan menelusuri satu persatu. Sini ada tulisan "Selamat kawan sejati". Mungkin salah satu kawan dari yang menggrafiti ini meninggal, mungkin untuk menghormati lah, atau ya mungkin dia sudah tidak bisa kumpul lagi gitulah. Astagfirullahaladzim. Di sini kayak tadi ada satu sosok, pas saya center tuh nggak ada tuh. Di sini juga sebenarnya mereka tuh kayak mau mempresentasikan diri mereka, mengeksistensikan, tetapi ya gimana ya, mereka ragu-ragu gitu loh. Berkata kayak penasaran, tetapi mereka kayak gimana ya, kayak kurang yakin aja gitu loh. Oke, kita jalan ke ruangan selanjutnya. Oke, pemirsa semuanya, ini adalah salah satu sosok noni Belanda yang ingin berkomunikasi dengan saya langsung. Mungkin dia ingin menyampaikan pesan apa. Mari kita bacakan. Oke, di tengah ya, sini. Oke. Bang, jangan di situ bang. Sini. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan, dan bagaimana asal-usulmu? Oke, jadi begini guys, jadi salah satu sosok noni itu, ya kurang lebih dia berumur 14 tahun. Jadi dia tuh katanya dibunuh. Sebentar. Oh iya, katanya dibunuh di suatu pagi, dia lagi tidur di kamarnya di salah satu ruangan ini. Dan dia itu katanya dia kaget. Mungkin kalian tahu lah kapan masa orang-orang Belanda dibunuh itu, kalau nggak salah sih ya, menurut sejarah yang pernah saya pelajari itu pada saat Jepang datang ke Indonesia ya. Itu
orang-orang Indonesia itu kayak balas dendam ke Belanda, karena kan tahu sendiri ya, zaman-zaman waktu kolonial Belanda mereka bertindak sewenang-wenang, dan noninya ini salah satu korban dari keluarganya yang bisa dipresentasikan, karena dia dari tadi ingin berkomunikasi dengan saya, tetapi saya menanyakan ke tim saya apakah sudah siap. Sudah siap, baru saya dokumentasikan. Jadi ini berbilang dia tuh saat pagi dia nggak tahu suasana gaduh, dia katanya diperkosa oleh mantan tukang kebunnya, ramai-ramai juga dengan orang lain, dan dia itu dibunuh. Maaf ya, ini agak vulgar ya, kemaluan itu ditusuk lubang beruncing dan akhirnya dia meninggal di tempat. Pesannya dia adalah untuk selalu menjaga dan menghormati tempat yang baru kalian datangin dimanapun itu, terutama tempat-tempat yang berbau mistis, karena kayak kalian tuh harus punya izin gitu loh. Kayak kalau kalian ingin masuk ke rumah seseorang, ya kan harus ada izinnya lah. Kalau kalian gak ada izin, ya mereka juga kesal. Dan kebetulan saya juga udah ada izin sebelumnya, sengaja nggak kami tag karena menggunakan bahasa Belanda yang ya begitu agak rumit lah ya. Karena saya akuin bahasa Belanda sih kurang baik, tetapi intinya sih menyampaikan kayak permisi gitu. Jadi noni ini mengatakan bahwa dia itu tadinya pengen ngobrol, tapi ditahan oleh mamanya. Jadi mamanya itu yang waktu di sudut kanan yang tadi waktu kita explore, di situ kata mamanya, bentar kayak ada stop aja. Kayak kata mamanya kayak jangan ceritakan terlalu berlebihan, tetapi noni ini menyampaikan lebih. Dan sekarang kita bisa lihat di sana, bisa kita center, mungkin kita terangin ya dengan lilin, karena dia tidak mau dengan lightning. Suasana ini sebenarnya ini cantik sekali, rambutnya pirang ya, wanita Belanda ya, wanita Eropa banget ya, begitulah nasibnya. Oke, terima kasih Noni atas semua informasi yang telah Anda sampaikan. Kami mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi setelah kita mengadakan uji nyali oleh salah satu peserta dari kolaborasi channel teman kita, namanya apa? Dua Dimensi Official Channel. Dua Dimensi Official Channel. Tadi apa aja tuh Bang yang dapetin tuh Bang dari uji nyali tadi Bang? Kalau tadi sih yang saya rasain ya, itu ada panas, pengap di situ, padahal tadi kebuka, tapi gimana ya, angin pada masuk tapi kita nggak kayak adem cuma keringetan gitu. Oh, jadi kayak berkata kayak mereka tuh kayak nutup gitu ya? Iya. Tadi juga sempat ngeliat ada kelebatan putih yang di dekat yang tempat kebuka itu, dekat pohon pisang. Terus iya benar-benar. Terus juga ada yang kayak bahasanya apa yang ngegerung mungkin ya, kayak gitu. Waduh, kayak gitu. Oh, mungkin ini kali salah satu sosok Genderuwo mungkin. Iya, nggak tahu ya saya itu apa itu wujudnya ya. Terus pesan dan kesannya apa Bang untuk para pemirsa yang ada di rumah? Ya kalau dari saya pribadi ya, pengalaman saya tadi kesannya sih ya cukup itu wow banget. Karena emang tegangnya dapet ya. Tapi ya baik lagi, kita manusia kan hidup berdampingan dengan goib. Iya benar banget, benar. Ya kan, jadi untuk siapapun ya janganlah nantang gitu. Apalagi nggak percaya dengan adanya goib. Udah itu aja sih pesan saya. Oke. Kalau dari saya pribadi, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa gaib itu ada di sekitar kita. Kayak mungkin ada bilang, jangan percaya tahayul bla bla. Kalau kata kita sih, kalau menurut saya pribadi kayak gini ya, Tuhan aja gitu ya, gaib itu. Kenapa kita harus mempercayai? Karena ya kembali itu tadi ada satu teori tentang gaib. Saya nggak tahu pasti ya. Kita harus mempercayai, dan di semua agama mungkin sudah diajarkan gitu ya. Kayak kita harus mempercayai gaib dan tidak kodo dan kodar gitu kalau di Muslim. Dan juga pesan saya pribadi, ketika kita ingin memasuki suatu ruangan atau rumah gitu, atau bangunan yang bekas bangunan Belanda ataupun bangunan lainnya, pokoknya yang bersejarah gitu ya Bang ya. Betul. Kita tuh harus menghormati
para penunggu yang di sini atau makhluk astralnya kayak harus mengucap permisi atau apa-apa, karena kalau tidak hal-hal yang tidak diinginkan mungkin akan terjadi. Ya contohnya tadi saya sudah uji nyali itu benar, apa yang dialami oleh abang ini benar ya. Kayak sosok sekelabatan putih. Itu berbentuk pocong atau apa ya bang? Oh kalau itu saya nggak sempet tuh, karena kan lagi masih nyeting kamera juga kan, mau ditegakin. Jadi cuma kelebatan gitu doang, nggak jelas. Kalau saya tadi demi Allah ya, dan demi apapun yang ada di dunia ini, kok tadi saya pertama itu tuh sosoknya nenek-nenek yang tadi saya presentasikan, baru Gundurwo. Tak lama kemudian keluarga Belanda, dan juga kayak sosok itu tuh mata merah Gundurwo tuh bang, tahu kan bang? Tahu ya. Nah di situ kayak berkata kayak semua makhluk di sini tuh berkumpul di ruangan tadi kayak mengeroyok saya, mungkin karena saya memiliki sensitivitas dengan alam gaib gitu. Jadi kayak mereka tuh berusaha mengeroyok saya. Mengapa tadi saya kayak bang udah cukup, bukannya saya penakut ya. Saya akuin saya tuh dulu takut banget sama bangsa yang gituan, tapi setelah saya belajar agama lebih dalam bahwa kita tuh harus kayak boleh kita mempercayai atau takut, tapi berkata kayak kita harus selalu ngerasa takut itu oleh diri kita sendiri, iya kan? Dan juga kalau yang tadi saya alami sih, sumpah apa yang dia alami abang ini juga saya alami, tapi kalau saya tuh kayak tubuh saya tuh kayak disedot semua energinya itu oleh dia. Dan juga tuh berkata kayak lilin saya sih tadi nggak ke-record, itu tuh kayak ditiup gitu loh, kayak digituin oleh makhluk itunya. Tadi juga itu sempat itu kayak gitu. Iya sama. Dan juga ketika saya mau kembali ke lorong ini nih, bisa kita lihat itu tuh kayak saya tuh kayak dihalang-halangi. Mungkin kalau kata yang ahli supernatural mungkin mau dibawa ke alamnya mereka. Jadi akhirnya kayak saya berusaha untuk fokus melawan itu. Alhamdulillah saya selamat. Ingat pesan saya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mencegah itu berkata kita tuh tidak memasuki hal yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Kalau mengobati itu berkata kayak kita tuh nantang kesannya, ya kan? Kayak gimana ya? Kalau menantang itu kan nggak baik juga gitu, ya kan? Jadi itu saja sih pesan yang saya sampaikan. Yang penting sih kayak temani malammu dengan keberanian, kayak tekan hatimu dengan keimanan, gitu aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa guys di subscribe dan di like kontennya channelnya Bang siapa? Bang Usman di 2 Dimensi, dan juga channel saya di Dark Incident. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.